Malaysia mungkin perlu ditantang perang. Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke, Sirkol Sayah Ganda Nainggolan, berharap Presiden segera bersikap tegas dan menantang Malaysia lewat peperangan agar negara tersebut tidak lagi semena-mena mempermainkan kedaulatan hukum negara Indonesia, termasuk melakukan penghinaan martabat bangsa Indonesia dalam bentuk apapun, ujar Syahganda di Jakarta pada hari Senin. Hal ini disampaikan Syahganda di Jakarta terkait belum adanya sikap jelas pemerintah Indonesia atas penangkapan 3 pegawai negeri sipil Departemen Kelautan dan Perikanan oleh kepolisian di Raja Malaysia dalam wilayah Laut Nasional Indonesia di Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau. Ketiga PNS itu ditangkap saat tengah mengamankan 7 nelayan liar asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan tersebut. Sebelumnya, polisi Malaysia sempat melepaskan tembakan 2 kali dalam perairan sah milik Indonesia. Menurut Syahganda, selama ini kehormatan negara ataupun bangsa Indonesia sering diganggu sekaligus dilecehkan secara tidak berhormat oleh Malaysia. Bahkan diantaranya berupa pencaplokan batas wilayah negara serta penganiayaan fisik pada warga negara Indonesia yang dilakukan oleh pihak Malaysia dengan sengaja dan berlebihan. Kalau dilihat dari rangkaian kasus dan fakta-fakta di mana kedaulatan negara kita banyak dikorbankan Malaysia ataupun warga negara kita yang juga banyak dihina-hina oleh Malaysia, itu artinya sudah cukup kita terlalu sabar menghadapi Malaysia, jelas Syahganda. Ia menanggapi aneh mengapa presiden dari bangsa yang besar tidak berani menghadapi Malaysia untuk menantang peperangan. Kalau terus-menerus sabar, kita hanya akan menjadi bangsa yang bodoh dengan presiden yang tidak berdaya melawan Malaysia, tambah Syahganda. Padahal, kata Syahganda, Presiden dijamin Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan perang dengan negara lain apabila dianggap telah mengganggu kedaulatan negara. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan, perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Sulawesi. Demikian dikatakan Koordinator Serikat Aksi Mahasiswa Nusantara, Antoni, saat berunjuk rasa di Kedutaan Besar Malaysia pada hari Jumat. Anton mengatakan bahwa Komandan Komando Pelaksana Operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia, Brigadir Jenderal TNI Roni, marah besar atas perbuatan pekerja perusahaan negeri jiran yang merusak batok batas kedua negara. Menurut Komandan Komando Resor Militer 121 Alam Bahanawa Nawai, walaupun pekerja perusahaan sawit Malaysia mengaku tak sengaja merusak patok batas negara dengan alat berat, perbuatan tersebut telah melanggar perjanjian internasional. Karena itu, kami tegaskan harus segera menindak tegas pelaku perusakan patok batas negara Indonesia dan Malaysia yang berada di Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekanyam, Kabupaten Sangau.